Saat memungut sampah, anak kecil ini menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Jumlahnya lumayan banyak guys. Anak itu menyimpan dompet tersebut di saku celananya. Kemudian dia bergegas pergi dari sana sambil memanggil temannya untuk ikut bersamanya. Anak itu menunjukkan dompet yang ditemukannya tadi pada temannya ini. Kemudian dia membagi uang yang ada di dompet itu pada temannya. Mereka berdua pun tampak bahagia guys. Saat memeriksa isi dompet, anak ini melihat KTP yang bertuliskan Jose Angelo. Kemudian sebuah kupon undian yang bergambar hewan. Dia juga menemukan sebuah kunci. Ada juga foto anak perempuan dan sebuah kalender saku. Anak ini kemudian menyimpan dompet tersebut. Sebelumnya di sebuah apartemen ada seorang pria yang rumahnya didobrak oleh polisi. Mengetahui polisi datang, pria ini langsung melarikan diri dan membawa tasnya. Polisi berhasil masuk, namun pria ini bisa meloloskan diri dan turun lewat jendela apartemen. Saat dia hendak turun, tasnya terjatuh guys. Tapi untungnya dia masih bisa selamat turun ke parkiran. Di parkiran ternyata polisi telah mengepungnya. Pria ini pun sekuat tenaga lari dari kejaran polisi. Namun sayang, polisi berhasil menembak kakinya. Saat pria ini dalam kondisi tersudut, dia mengambil dompet dari kantong jasnya. Kemudian dia melemparkan dompet yang dipegangnya itu ke jalan. Lalu dompet itu masuk ke dalam sebuah truk pengangkut sampah. Pria ini pun ditangkap dan dipukuli oleh polisi. Sementara polisi lainnya memberitahukan bahwa dompet itu berada di truk pengangkut sampah. Jose Angelo dibawa ke ruang interogasi dan dia disiksa di sana. Ternyata guys, si Jose ini telah mengambil uang dan catatan korupsi milik seorang politikus yang hendak mencalonkan diri menjadi wali kota. Jose membuat catatan teka-teki lokasi barang bukti yang disimpannya di dalam dompet yang ditemukan anak tadi. Karena nggak mau buka mulut, Jose pun akhirnya dibunuh oleh polisi. Duh, kejem banget ya guys. Sedangkan polisi yang mengetahui dompet itu jatuh di truk pengangkut sampah akhirnya datang ke tempat pembuangan sampah akhir untuk mencari keberadaan dompet itu. Anak ini minta difoto sama polisi yang lagi patroli di kampungnya. Polisi itu dengan senang hati memoto anak kecil ini. Pas dia mau moto temennya ini nggak mau guys. Dia takut karena polisi yang datang itu sedang mencari dompet yang telah diambilnya dari tumpukan sampah. Ternyata polisi sudah ramai di kampung ini untuk mencari keberadaan dompet tersebut. Anak kecil itu bertanya apa imbalannya kalau mereka menemukan dompet tersebut. Kepala polisi mengatakan mereka akan mendapatkan $1.000 jika berhasil menemukannya. Mendengar itu, Gardo melihat ke arah Rafael. Gardo bertanya kenapa polisi begitu peduli sama dompet itu. Kepala polisi itu mengatakan bahwa dompet itu sangat penting karena isinya adalah petunjuk untuk mengungkap sebuah kejahatan. Malamnya, Gardo menyarankan pada Rafael untuk menyerahkan saja dompet itu. Tapi si Rafael nggak mau karena dia nggak percaya dengan perkataan polisi itu. Sambil berusaha menyembunyikan dompetnya. Karena nggak yakin rumah mereka aman untuk menyembunyikan dompet, Rafael dan Gardo pun pergi ke tempat temannya. Mereka nyebur dan berjalan di sungai dan mulai masuk ke dalam gorong-gorong. Sampailah mereka di sana. Ternyata temannya ini tinggal di dalam gorong-gorong. Namanya Red. Rafael memberikan dompet itu pada Red untuk disimpan. Red nggak mau karena dompet itu nggak ada uangnya. Red meminta imbalan untuk menyimpan dompet itu dan dia mau pembagiannya sama rata. Tapi Gardo dan Rafael nggak setuju dan akan pergi. Pas mau pergi, Red mengambil kunci yang ada di dalam dompet itu. Dia memberitahu bahwa mungkin kunci ini yang dicari oleh polisi. Lalu Red mengatakan dia tahu kunci itu untuk apa. Besoknya mereka bertiga beraksi guys. Dengan naik kereta api mereka menuju ke suatu tempat. Di stasiun itu mereka kembali masuk ke dalam gorong-gorong. Tapi untuk melewati gorong-gorong itu mereka harus membayar sejumlah uang pada preman wilayah itu. Preman itu mengambil kalung si Red dan mereka diizinkan untuk lewat. Ternyata guys, Red membawa Gardo dan Rafael untuk membuka sebuah loker yang ada di stasiun. Red meminta kuncinya. Tapi di stasiun itu banyak polisi yang berjaga. Gardo bertugas mengalihkan perhatian polisi. Dia keluar dan akan menjamret tas seorang wanita. Wanita itu pun berteriak histeris. Saat polisi mengejar Gardo, Red dan Rafael beraksi untuk membuka loker itu. Ternyata guys, isinya cuma secarik surat. Gardo terus berlari dari kejaran polisi. Sementara Red dan Rafael membawa surat itu dan bergegas lari dari sana. Mereka bertiga pun akhirnya bisa masuk ke dalam kereta dan kembali berkumpul di dalam kereta api. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Saksikan next part ya guys.